Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Alfaniam. Saya berasal dari PBAS A6 dengan NIM 034. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bank budgeting yang berasal dari buku karya Teguh Pujo Mulyono. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dana bagi bank. Nah, ada beberapa fungsi dana bagi bank itu. Yang pertama sebagai alat pembiayaan atau financing dalam kegiatan usaha bank. Dan yang kedua sendiri itu bank berfungsi sebagai sumber likuiditas bagi bank. Dan yang ketiga yaitu sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat. Dan yang keempat itu sebagai tolak ukur solvabilitas. Kembali yang pertama, alat pembayaran atau financing kegiatan usaha bank. Fungsi setiap dana yang paling penting yaitu untuk pembiayaan atau financing kegiatan-kegiatan usaha yang akan dilakukan bank. Ada beberapa model pemakaian dana bank, yaitu yang pertama itu ada model asset allocation approach, yaitu pemakaian dana ke dalam aset dilakukan secara langsung sesuai dengan maturity gap atau umur jangka waktu pengendapan dana tersebut. Dan yang kedua itu sebagai pool of funds approach, atau dana tersebut jadi satu dahulu menjadi blended fund atau mixed fund, kemudian disalurkan ke pemakaian bank sendiri. Misalnya disalurkan sebagai pembiayaan atau disalurkan sebagai pemodalan seorang pengusaha. Dan yang kedua sebagai sumber likuiditas. Bank dalam mengumpulkan dana tidak saja hanya untuk memenuhi kebutuhan kegiatan usahanya saja, tetapi juga dalam rangka tingkat likuiditas yang sehat. Nah, yang ideal bagi suatu bank itu ada beberapa. Yang pertama, apabila likuiditas terlalu besar, akibatnya banyak idle fund yang akan mempertinggi biaya dana, menurunkan tingkat return on asset. Dan yang kedua, apabila terlalu kecil ditinjau dari rentability bank, tetapi ada kemungkinan akan melanggar ketentuan moneter yang ada atau mengalami kesulitan di dalam pelayanan kepada nasabahnya sehari-hari. Jadi ada dua kemungkinan tadi. Yang pertama itu mempertinggi biaya dana, menurunkan tingkat return on asset. Dan yang kedua yaitu jika melanggar ketentuan moneter yang atau mengalami kesulitan di dalam pelayanan kepada nasabahnya sehari-hari, akan mengalami kesulitan. Dan yang ketiga sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat. Nah, suatu bank yang likuidnya selalu dapat memenuhi kewajiban kepada para depositnya atau kepada para debiturnya dan kewajiban lainnya, tentu akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Jadi masyarakat itu akan percaya untuk menghimpun dananya atau menginvestasikan dananya kepada bank yang dipercayai oleh masyarakat tersebut. Jadi bank itu harus membangun kepercayaan masyarakat, dan bank itu harus dapat dipercaya sebagai penghimpun dana bagi masyarakat setempat. Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu sebagai tolak ukur solvabilitas. Salah satu komponen dana yang penting yaitu pemodalan. Secara umum modal bagi bank mempunyai berbagai peranan, antara lain itu yang pertama sebagai sumber dana yang paling awal untuk mempunyai kebutuhan kegiatan bank yang bersangkutan sebelum mampu mengumpulkan dana dari pihak yang ketiga. Yang kedua sebagai bagian dari sumber likuiditas usaha. Yang ketiga sebagai alat untuk mengukur kepercayaan masyarakat terhadap bank. Dan yang keempat sebagai ukuran kemampuan bank untuk menyerapi kerugian. Nah, sedikit itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.